Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang model pembelajaran perspektif global dalam pembelajaran IPS SD. Pengertian model pembelajaran perspektif global dalam IPS SD. Dalam kehidupan manusia, banyak masalah yang menunjukkan pertentangan atau kontroversial satu kenyataan dengan kenyataan lainnya. Dimulai dari tempat tinggal masing-masing atau lokal, wilayah yang lebih luas seperti tingkat regional, tingkat bahasa atau nasional, antara wilayah negara atau antar regional, sampai tingkat dunia atau global. Dan di sini meliputi kemiskinan, perdamaian konflik, saling mempercayai prasangka, kesepakatan pertentangan, dan kelestarian perusakan. 5 komponen dalam pembelajaran khusus IPS SD. 1. Materi atau pokok bahasan. Sebagai guru IPS, untuk menjawab pertanyaan materi pembelajaran yang akan disajikan peserta didik, guru harus 1. Menggali, 2. Menguasai, 3. Memperkaya materi. 2. Proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, tidak akan lepas dari materi yang akan dibahas oleh guru atau tujuan belajar yang harus dicapai. 3. Tujuan yang akan dicapai. Pendidikan dari pengajaran meliputi aspek kognitif, psikomotor, dan aktif sebagai panduan teknik evaluasi yang diterapkan. Empat. Teknik evaluasi. A. Evaluasi non-tes. B. Evaluasi tes. Yang kelima, ada konsep, diartikan dengan denotatif dan konotatif. Pengertian denotatif adalah pengertian kata berdasarkan definisi kamus, sedangkan pengertian konotatif yaitu yang lebih tinggi yang harus dilatih kepada para siswa untuk memahami. Konsep dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pembinaan konsep. Berdasarkan uraian yang ditemukan oleh James G. Womack, pembinaan konsep itu dapat diartikan sebagai proses pengajaran aspek konotatif dari konsep-konsep. Lalu yang kedua ada strategi pembinaan konsep. Dalam strategi ini, proses pembelajaran itu secara dominan dicurahkan pada penguasaan suatu kata atau suatu ungkapan sampai terjadi pola pengertian abstrak atau konsep dalam diri yang mempelajarinya dalam artian siswa. Pengembangan teknis evaluasi. Rangkaian proses evaluasi itu terus dilakukan, namun sebagai kegiatan puncak terutama berkenaan dengan penguasaan siswa terhadap apa yang disajikan. Evaluasi dalam bentuk tes tertulis harus dilakukan. Selain untuk menilai kemampuan para siswa, tes ini sebagai umpan balik untuk menilai keberhasilan kinerja anak. Secara komprehensif, evaluasi yang dilakukan itu kegiatan sejak awal sampai penilaian akhir. Penilaian itu meliputi kegiatan tanya jawab, diskusi, tugas dengan hasilnya sampai yang terakhir berupa tes tertulis.